Bismillah, alhamdulillahi ta'ala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar al-aqidah al-islamiyah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan tentang pembahasan kesyirikan. Ya, kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis kesyirikan, bahwasanya kesyirikan itu ada 4 macam. Bukan hanya 4 ya, banyak yang lain, hanya saja ini sebagai sampel saja. Ada syirkut dakwah, syirkut niyah, syirkut ta'ah, dan syirku al-mahabbah. Sekarang kita melihat contoh dari kesyirikan, syirik kecil dan syirik besar yang banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, yang pertama, syirkun akbarun jaliyun. Syirkun akbaru jaliyun. Syirik besar yang sifatnya jali. Jali itu artinya zahir, tampak. Ya, jelas sekali kesyirikan ini. Ya. Jadi kalau ada yang melakukan perbuatan syirik akbar jali ini, orang yang baru belajar tauhid pasti paham ini adalah kesyirikan. Ya. Ini adalah jali dia. Jadi dia yang melakukannya ini adalah anggota badan biasanya. Ya. Jadi kesyirikan yang dilakukan oleh anggota badan. Karena ada juga kesyirikan dilakukan hanya oleh lisan, hanya dilakukan oleh tangan, hanya juga dilakukan oleh hati dan sebagainya. Taib, apa saja contoh syirik akbar jali? Yang pertama, az-zabahu li ghairillah. Menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, dia pergi ke kuburan, bawa ayam, disembelih di situ, diniatkan untuk penghuni kuburan tersebut. Nah, itu syirik akbar jali. Kemudian yang kedua, an-nadzaru li ghairillah. Bernazar untuk selain Allah. Ya, bernazar untuk selain Allah. Dia datang pergi kuburan, dan dia mengatakan, wahai penghuni kubur Syekh Fulan ibn Fulan, kalau nanti saya punya anak, maka saya akan bernazar i'tikaf di kuburan ini selama 3 hari 3 malam misalkan. Nah, itu namanya nazar kepada selain Allah, dan nazar itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, al-istighatsatu bi ghairillah, meminta al-ghauts, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam kondisi darurat. Ya, misalkan kondisi bencana, ya. Kita hampir kena sama longsor misalkan, hampir hanyut sama banjir. Di situ malah dia berteriak-teriak minta pertolongan kepada wali fulan, wali fulan. Nah, itu namanya syirik akbar yang jali, yang tampak jelas. Jali artinya jelas. Kemudian kalau syirik akbar khafi, ya khafi lawan dari kata jali. Khafi artinya tersembunyi. Ya, yang mengetahui biasanya hanya pelakunya doang yang mengetahui ini. Contohnya yang pertama, syirkul munafikin wariya'uhum. Kesyirikannya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu juga melakukan kesyirikan mereka. Bentuk kesyirikan mereka adalah riaknya mereka. Ya, dia menyembunyikan kekufuran. Mereka menampakkan keimanan. Pengertian orang munafik itu adalah dia menampakkan keimanan. Ketika bersama orang-orang beriman, dia mengaku diri beriman. Ketika dia bersama orang-orang yang kafir, maka dia mengatakan dirinya juga kafir. Ya. Inna kunna nakhudu wa nal'ab. Ini hanya bermain-main saja mengaku diri beriman. Baik. Itu syirik akbar yang khafi. Pelakunya itu hanya pelakunya doang yang bisa tahu syirik yang jenis ini. Kemudian yang kedua, khauf as-sir. Khauf as-sir itu apa? Khauf artinya rasa takut, as-sir artinya yang tersembunyi, ya, yang diam-diam, yang rahasia sifatnya. Apa itu? Wa huwa khaufu ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya selain Allah. Apa contohnya khaufus sir ini? Contohnya kita takut lewati kuburan malam-malam, bukan takut digigit ular, takut begal, bukan, tapi takut ada pocong, takut ada kuntilanak. Ini khaufus sir namanya. Dia takut kepada jin-jin tersebut, kepada hantu-hantu tersebut. Nah, dia takut akan mendapatkan mudarat dari hantu-hantu tersebut. Akhirnya ketika lewat jalan yang malam, jalan yang sepi malam-malam, dia permisi numpang lewat. Nah, itu bentuk syirik akbar yang khafi, karena dia takut kepada selain Allah, padahal yang bisa memberikan dia mudarat itu hanyalah Allah saja. Ya, jin, hantu, sebagainya nggak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin dari Allah. Jadi ngapain takut kepada jin, kepada ini dan sebagainya. Ya, itu termasuk khauf as-sir, rasa takut yang tersembunyi. Tapi kalau
takut kepada misalkan takut kepada harimau, takut kepada ular. Nah, ini perkara yang normal. Itu memang fitrahnya manusia diciptakan seperti itu, takut kepada bahaya. Nah, itu salah satu bentuk hasil hasil dari evolusi manusia, ya. Taib. Jadi rasa takut yang termasuk syirik akbar itu adalah rasa takut yang kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada mampu melakukannya selain Allah. Taib. Ya, tentunya pembahasan tentang rasa takut ini ada banyak. Ya. Nasarankan untuk merujuk kepada kitab-kitab yang lanjutan, semisal antum buka syarah al-usul ats-tsalatsa, ya, syarah takribul usul ila tsalatsatil usul atau hasyiah tsalatsatil usul. Nah, di situ dijelaskan pengertian al-khauf secara terperinci. Taib, itu syirik besar yang jali dan yang khafi. Sekarang syirik kecil. Kita mulai dari yang khafi dulu, yang tersembunyi, syirik kecil dan tersembunyi. Nah, ini yang bisa menjangkiti siapa saja. Yasirur riya. Yang pertama contohnya riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Ketika dia lagi sholat, ya, sholat berjamaah, rakaat pertama, rakaat kedua, alhamdulillah di situ tidak ada riya. Tapi tiba-tiba datanglah calon mertua sholat di samping, akhirnya diperbaguslah sholatnya. Mulai dia berbuat riya. Nah, di situ itu namanya syirik asghar khafi, yang tersembunyi dia. Bahkan dikatakan riya itu, ya, ada sesuatu yang sangat tersembunyi. Dia masuk ke dalam hati itu seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap. Baik, kemudian jenis yang kedua dari syirik asghar khafi adalah at-tiyarah. Apa itu at-tiyarah? At-tiyarah itu merasa sial dengan sesuatu. Misalkan merasa sial ketika melihat angka 13. Ya, anggapan orang barat kan angka 13 itu angka yang bukan angka keberuntungan begitu. Kalau orang Cina angka 4, ya, dan seterusnya. Ya, tapi orang Muslim itu tidak ada namanya merasa sial dengan benda-benda, dengan tanggal. Ya, misalkan ada keyakinan nggak boleh mengadakan pernikahan pada tanggal sekian, bulan sekian, karena itu adalah tanggal yang sial. Ya, nggak langgeng nanti pernikahannya. Nah, ini adalah at-tiyarah namanya. Ya, syirik asghar. Baik, kemudian jali, syirik asghar yang jali, yaitu yang tampak jelas. Ya, kalau ada yang melakukan perbuatan ini, kita bisa langsung tahu, oh, dia sedang melakukan syirik asghar. Contohnya yang pertama, al-halafu bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, dia bersumpah dengan nama fulan. Ya, misalkan dia mengatakan demi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, misalkan demi Imam Ali bin Abi Thalib, misalkan demi Husain, dan seterusnya. Ya, seperti ini adalah syirik asghar jali, ya, harus ditinggalkan, hukumnya haram. Kemudian syirik yang selanjutnya, contohnya selanjutnya adalah qaul masya Allah wa syi'ta. Kalau dia mengatakan ucapan ini, maka dia sedang melakukan perbuatan syirik asghar yang jali, yaitu masya Allah wa syi'ta. Ya, sebagaimana Allah menghendaki dan engkau. Berarti dia menyamakan antara Allah dan engkau di situ dalam kalimat, dalam keinginan di situ. Nah, berarti kalau engkau tidak berkeinginan, maka Allah juga tidak berkeinginan, gitu maksudnya. Berarti tidak terjadi kalau Allah tidak berkeinginan. Itu juga sebaliknya. Kalau Allah tidak berkeinginan, maka engkau juga tidak berkeinginan. Ya. Nah, itu maksudnya pakai waw. Yang benar itu adalah masya Allah summa syi'ta. Ya, pakai summa, kemudian, ya. Ya, sebagaimana yang Allah kehendaki, kemudian sebagaimana yang engkau kehendaki. Sekarang ada orang pasangan sudah menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak, kemudian alhamdulillah pada suatu kesempatan akhirnya dia dikaruniai anak oleh Allah. Maka kita memuji Allah, kita katakan masya Allah summa syi'ta. Engkau punya anak ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kemudian sebagaimana yang engkau kehendaki. Bukan hasil usahamu, tapi memang Allah yang memberikan anak tersebut. Baik, kemudian yang selanjutnya syirik asghar yang jali adalah perkataan laulallah wa fulan. Dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan, misalkan dokter misalkan, kalau bukan karena Allah dan fulan, saya sudah mati. Ya. Kalau bukan karena fulan bin fulan dan Allah, saya pasti sudah mati ditabrak mobil misalkan.
tapi dia menyelamatkan saya begini-begini. Nah, ucapan seperti ini adalah ucapan kesyirikan. Yang benar itu laulallah summa fulan. Ya, kalau bukan karena Allah dan kemudian engkau, ya, maka pasti saya akan celaka. Nah, itu diperbolehkan kalau yang seperti itu. Ya, hukumnya mubah. Taib. Ini ciri-ciri atau contoh dari kesyirikan yang banyak terjadi di sekitar kita. Hendaknya kita menghindari perbuatan-perbuatan yang seperti ini atau keyakinan-keyakinan seperti ini agar kita menjadi seorang muslim yang mukhlis, yang memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.